Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu 18 Desember 2021, acara Seminar Parenting Mahasiswa PIAUD Syed Burhanuddin Pariaman dimulai. Menyanyikan himne Syed Burhanuddin yang dipimpin oleh Miftahul Nadarisa. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan serta arahan dari Ibu dosen pembimbing kita, Ibu Mayang Belia Samaito MPD, sekaligus membuka acara parenting mahasiswa PIAUD Syed Burhanuddin Pariaman. Kepada Ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap di acara ini Ananda bisa mengembangkan bakat, minat, imajinasi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang besar. Karena kita semua punya mimpi. Saya tidak akan banyak-banyak memperpanjang karena saya percayakan semuanya kepada Ananda. Saya kembalikan kepada Ketua Pelaksana. Mari kita sama-sama baca Bismillah. Secara resmi acara saya buka. Ada baiknya kita minta kepada Ibu dosen kita untuk memulai acaranya dengan sebuah renungan. Kepada Ibu dosen dipersilakan. Bismillah. Sekarang katakan sesuatu yang indah untuk kedua orang tuamu. Katakan dalam hati bahwa kita mencintainya, meskipun kita sudah mempunyai pendamping atau siapapun, teman, sahabat, tak ada jasanya yang lebih besar dari mereka. Jangan cintakan saya, jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasih kepada ayah dan ibumu, nak. Karena mereka, Anda semua ada di sini. Anda semua mau sukses. Bismillah, berbaktilah kepada mereka. Bismillah, sayangi mereka. Jangan pernah menghardik, jangan pernah melupakan jasa mereka. Bismillah. Sekarang saya pada hari ini adalah penampilan narasumber terhebat kita.
Ayo tampilkan bagaimana kita berbicara di depan teman, di depan dosen, di depan siapa saja. Mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi narasumber terhebat di kemudian harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjudul menengani anak ADHD dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Cara menangani untuk anak ADHD ini, kita sebagai guru kita harus menerima anak ADHD ini. Kita sebelum bertemu dengan anak ADHD kita fullkan jiwa kita untuk menerima anak ADHD. Kita buka hati kita untuk anak ADHD ini. Jika anak tersebut harus kita ajak berbicara. Kenapa? Supaya dapat melatih pembicaraannya dari yang bisa disebut dengan tolong menjadi lancar dan lurus. Yang kedua, bernyanyi. Bernyanyi juga dapat melatih anak juga berbahasa dan berbicara. Yang ketiga, permainan. Permainan dapat dilakukan dengan cara bernyanyi, dengan alat ataupun dengan hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan gejalanya, anak tidak mampu memusatkan perhatian konsentrasi pada suatu tugas tertentu, selalu gelisah dan tidak bisa duduk dengan tenang. Begitulah si anak. Para ahli sepakat penyebabnya adalah kerusakan pikir pada sisi saraf pusat dan otak sehingga rentang konsentrasi menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan. Anak itu bergerak ke sana kemari searah tak sesuai dengan instruksi yang diatur mereka, kerap gagal menyelesaikan tugas. Itu seperti tadi, seperti kegiatan di sekolah itu membuat sebuah belajar itu lebih fleksibel. Lanjutnya, yaitu harus konsisten. Maksudnya harus konsisten itu kayak memiliki tujuan belajar. Bagaimana sih kita sebagai guru mengajarkan ke anak itu lebih harus konsisten. Konsisten itu datang tepat waktu dan kita memberikan pembelajaran kepada anak itu lebih tepat dan nyaman. Yang keenam yaitu gunakan isyarat visual, auditory dan taktil. Lanjut saja moderator. Yang ketujuh yaitu menjadi pengajar yang positif. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Mayang Bedia Samento, karena berkat ilmunya saya bisa berada di sini untuk menjadi narasumber hebat di kemudian harinya. Nah, jadi kecemasan terpisah itu ada 3 tahapan level usia. Yang pertama, umur 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, umur 7 sampai 9 tahun. Yang ketiga, umur 12 sampai 14 tahun. Untuk kita ketahui, umur 5 sampai 6 tahun ialah usia anak usia dini. Umur 7 sampai 9 tahun itu umur anak SD kelas 1. Anak SD kelas 1 memang tidak ditemani orang tuanya dalam kelas, tapi di luar. Cikok-cikok mamanya kan ada seperti itu. Nah, umur 12 sampai 14 tahun ini kelas 1 SMP. Memang orang tuanya tidak ikut, tapi diantarkan pergi mendaftar ulang. Faktor
berbicara. Bahkan pada saat anak mulai berceloteh, beberapa kendala yang sering dialami oleh anak yaitu anak cengeng dan anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Upaya pengembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidikan. Agar kemampuan berbahasa anak dapat berkembang secara optimal, sejak dini anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan berbahasa yang variatif. Saya ada salah satu ahli, seorang ahli yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan ahli ilmuwan dan psikolog perkembangan di Swiss. Beliau mengatakan bahwa perkembangan bahasa adalah hasil hubungan yang erat antara anak dan lingkungannya ditambah dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif dan pengalaman bahasa anak. Saya mengambil salah satu teori dari perkembangan bahasa ini anak ini, yaitu teori behavioral speech oleh Skinner. Yang sholat yang benar itu bagaimana gitu ya. Kemudian diceritakan pula apa manfaat dari sholat. Kemudian memberikan reward kepada anak jika anak sudah mau melakukan sholat itu. Kemudian kita kalau seandainya ada juga anak itu yang tidak mau sholat, kita berusaha mengajak dengan bahasa yang mudah dipahami, yang lembut, yang menyenangkan. Kemudian kita doakan lagi gitu anak itu supaya dia terbuka hatinya untuk mau beribadah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Di dalam video ini ada sebuah anak yang bernama Yusri. Masalah berbicaranya kurang jelas dan perkataannya dan kurang jelas dan susah memahami bicaranya. Menurut para ahli, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa ada suatu bentuk komunikasi, baik itu tulisan isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Motorik halus adalah perkembangan suatu kemampuan anak dalam gerak tangannya. Gangguan motorik halus ini menyebabkan anak sulit dalam melakukan aktivitasnya, sehingga dia tidak terampil dalam melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan anak usianya. Adapun contoh dari gangguan fisik motorik ini adalah yang pertama kelainan genetik, kelainan prematur, kelainan neuromuskular, gangguan perkembangan, gangguan penglihatan, keterlambatan perkembangan kognitif, dan juga munculnya kekuatan dari lengan dan otot. Pertama, menurut Saparian, yaitu ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, adanya aktivitas bermain yang repetitif. Pada Piazzolo ini, anak mengalami gangguan berbahasa. Yang kedua yaitu menurut Gelas menjelaskan autis itu yaitu orang anak yang memiliki masalah gangguan perkembangan dari usia 3 tahun, yaitu masalah berbahasa, sikap, emosional, dan lain-lainnya. Gelisah, anak yang stres itu bisa pengen kesana kemari, pengen kemana-kemana, dia pengen menunjukkan dia tuh selalu tidak bisa diam dalam pembelajaran. Ya gitu, ketika berjalan dengan ketika guru menerangkan. Ketika guru menerangkan, anak itu pasti anak yang hiperaktif itu atau emosionalnya tidak bisa dikendalikan itu akan berjalan sesuai dengan tidak pengen diterangkan oleh seorang gurunya. Dalam eksperimen, anak yang memiliki emosional tinggi bisa disadari. Keduanya, bagaimana perkembangan anak ini di rumah. Yang kedua, menganjurkan orang tua untuk konsultasi ke dokter. Barangkali mungkin karena ada kelainan pada tubuhnya, bisa konsultasikan ke dokter biar kita tindak lanjuti. Yang ketiga, mengajak anak
penyebab anggota tantrum ini pada anak umumnya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga anak hanya bisa meluapkannya dengan emosi, dengan cara meronta, berteriak, menangis, menjerit, serta menghentakkan kedua kaki dan tangannya. Karena mereka faktor usianya untuk mendapatkan atau mengungkapkan apa yang anak inginkan, dan juga bisa jadi anak lapar atau haus untuk membuat keadaannya tidak nyaman dan lain-lain. Dan pada saat melakukan kegiatan yang diberikan oleh guru di kelas, dia tetap bertanggung jawab dengan kegiatannya, melakukan kegiatannya dengan sampai tuntas. Tetapi ya, dia butuh sedikit bantuan sebelum melakukan kegiatannya. Lalu pada saat makan bersama, adik itu menggunakan kedua tangannya untuk menuang nasinya ke dalam mulutnya. Next, di sini ada sedikit pertanyaan pematik, ada 3. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk adik agar dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya? Karena di sini adik juga sedikit kurang percaya diri. Yang kedua, strategi apa yang saya ambil untuk memecahkan permasalahan adik? Yang ketiga, solusi apa yang saya ambil untuk memperbaiki perkembangan adik? Next. Yang pertama yang saya lakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri adik, memberikan motivasi ekstrinsik, yaitu memberi motivasi dari luar, seperti kata-kata semangat, reward jika dia melakukan sesuatu dengan baik, dan dari lingkungannya pun begitu, dari rumahnya. Lalu yang kedua, memberi stimulus secara terus-menerus dan berulang, seperti mengajak adik untuk melakukan kegiatan-kegiatan, lalu saat dia melakukan dengan baik, kita beri reward. Anak yang saya teliti bernama Alvaro Fatih Akbar. Anak ini sudah berusia 6 tahun dan lihat dari fotonya terlihat seperti anak dengan berkebutuhan khusus, karena sebelah matanya itu sedikit turun ke bawah. Jadi kalau melihat itu menggunakan satu mata di sebelah kanan. Masalah dalam perkembangan anak ini, masalahnya pada kemampuan berbicara dan bahasanya masih kurang, karena cara ngomong dia itu masih terbata-bata. Ada yang kayak pakai yang lama gitu mikirnya gitu kan, atau masih gugup gitu, jadi seperti itu. 3 menit ya? Ya, cepat. Sedangkan strategi yang saya lakukan untuk anak itu, ajak anak itu berkomunikasi, tanya sedang apa yang lakukan. Yang kedua, ajak anak itu mengetahui huruf dan angka. Dengarkan dan hargai tadi dengan rasanya, berbicara kondisinya, mana keadaannya, antisipasi kesulitan berpsikis dan fisik. Ketika anak berpisah dengan orang tuanya, kita dapat memberi kenyamanan, rasa percaya kepada kita, bagaimana kita itu memberikan percayalah kamu dengan saya, itu istilahnya bahasa kita itu sederhana. Dukung anak, berikan dia dukungan. Apa yang dia lakukan kita beri dukung, didukung terus. Ketika dia bersemangat dengan temannya, ya itu bagus. Kita berikan puji-pujian yang bagus. Kita tuh perlu banyak-banyak kasih pujian, jangan pelit pujian terhadap anak. Perkembangan sosial emosional anak. Pada masa usia 2 sampai 6 tahun, anak-anak belajar bagaimana mengatur, dan tugas utamanya adalah sosial. Next. Yang mempengaruhi sosial itu, yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangatlah berpengaruh kepada sosial emosional anak, yaitu anak awalnya adalah bertemu dengan
bahasa juga bisa. Kedua yaitu mengenai tunawicara. Tunawicara sendiri yaitu suatu kelainan baik dalam pengucapan bahasa maupun suara dari bicara normal anak-anak biasanya. ABK ini sendiri menurut pasal 15 Undang-Undang